Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini bersama saya Jojo dan kontributor baru Ruang Ngobrol, namanya adalah Desya. Nah, Desya. Oke, jadi Desya adalah kontributor baru Ruang Ngobrol, dan kali ini kami akan ngobrolin komik lokal lagi. Dan judulnya adalah Code Helix. Code Helix ini judul yang ya tamatnya tahun berapa deh sih di Webtoon? 2020. Di tahun 2020 ya. Ya. Nah, jadi sudah sekitar ini karena kita take-nya udah 2026, jadi tamatnya sekitar ya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu gitu. Nah, aku pertama kali tahu Code Helix itu karena kan aku memang dulu ngikutin itu ya, teman-teman, komik-komik terbitannya Cosmic. Salah satunya adalah Code Helix, dan yang aku baca pertama itu yang versi cetaknya dulu, Desi kayak gitu loh. Nah, tapi karena rentang terbit cetaknya lama, jadi akhirnya mengikuti di Webtoon. Kamu juga mengikuti di Webtoon ya? Dari Webtoon. Dari Webtoon. Di Webtoon dia pertama kali terbit tahun berapa Desi? Tahun 2019. Tahun 2019, tamatnya tahun 2020. tahun 2020. Total ada 50 episode. total ada 50 episode. Ya. Nah, kalau cetaknya sendiri itu ada 3 komik sampai saat ini. Ya, masih ada. Nah, tapi 3 komik itu ceritanya belum selesai. Tamat Webtoon ya. Belum tahu. Karena di Webtoon tuh dia udah komplit lah ya. Bahkan ada satu episode itu, satu episode spesial. Satu episode spesial yang menceritakan soal ya background pembuatannya Code Helix lah. Oke, kita langsung ngobrolin aja ya soal Code Helix ya. Ini gimana menurutmu, Desya? Code Helix. Silakan diceritakan dulu. Code Helix itu ceritanya kayak apa? Code Helix ini punya premis kalau seorang anak laki-laki, seorang pelajar putra, Pelajar SMA. bernama Ya, Rendra. Itu punya keahlian di bidang IT. Ya. Kemudian dia menggunakan keahliannya itu untuk menjadi pahlawan gitu. Mengungkap semua keburukan teman-temannya di sekolah. Di dalam aksinya itu dia bersembunyi di balik nama Helix. Tuh, jadi Helix itu adalah nama vigilante-nya, Ya. nama superhero-nya ya. Nah, apa yang membuat pertama kali, kalau kita ngomongin vigilante, superhero itu kan pasti ada satu momen yang membuat seseorang itu kan memutuskan menjadi seorang superhero kan. Dan dia memang menyebut dirinya sebagai in a way kayak superhero, kayak vigilante kan. Nah, momennya apa tuh, Des? Yang membuat dia tuh si Rendra ini memutuskan untuk kemudian memakai topeng sebagai Helix. Dia lahir sebagai superhero itu karena dia pernah menyelamatkan kakaknya dari perselingkuhan dari HP pacarnya, kakaknya. Tuh, kalau di sekolah sendiri momennya apa tuh yang membuat dia menjadi vigilante di sekolahnya? Karena kan si Rendra ini memang sebagai seorang vigilante, sebagai seorang pahlawan. Ya. Dia menyebut diri pahlawan digital itu kan beroperasinya walaupun dunia digital, tapi kan dia beroperasinya di sekolahnya dia kan. Nah, itu momennya apa tuh yang membuat dia istilahnya bergerak di sekolahnya? Nah, dia itu berhasil menyelamatkan temennya namanya Nanda dari kejahatan digital gitu. Tuh, tapi caranya dengan yang menghack HP penjahatnya. Ya, HP bukan penjahat. Ya, teman lah istilahnya. Iseng. Iya, teman-teman sekolahnya yang iseng tuh kayak gitu. Nah, Rendra itu sendiri ya, teman-teman memang benar dikisahkan tuh memang sebagai seorang anak SMA yang jago IT ya. Desya kayak gitu. Dan dia awalnya itu memang tidak anak SMA yang sebenarnya nggak pengen menjadi pahlawan kayak gitu, tapi karena ada momen pertama. Kalau kita ngomongin urutan ceritanya dulu ya, urutan ceritanya, si Rendra itu mendapatkan momen, nah ini dia nih kayaknya aku bisa menggunakan skillku untuk menyelamatkan orang. Itu dimulai ketika dia menyelamatkan si temannya si Nanda menggunakan kemampuan IT-nya kayak gitu. Nah, dari situ juga ternyata Rendra itu tuh menyadari bahwa dengan ngehack device-nya orang, dia sadar bahwa setiap orang itu ternyata kan punya borok atau keburukan masing-masing kan. Nah, Desi gitu, dan dari situlah kemudian si Rendra ini menganggap bahwa keburukan teman-teman yang di sekolah itu perlu diungkap kayak gitu. Perlu diungkap karena sejatinya istilahnya sosok teman-teman yang dia kenal di dunia nyata
itu tuh adalah persona yang lain. Itu bisa jadi topeng kayak gitu loh. Topeng yang menyembunyikan istilahnya keburukan yang sifatnya digital ya sebenarnya ya. Ya, iya Des ya gitu. Jadi gitulah intinya dia tidak intinya dia sampai kesimpulan bahwa tidak ada yang suci, semua orang itu memakai topeng dan sudah tugasnya dia sebagai seorang vigilante untuk membuka tabir tersebut gitu. Intinya kurang lebih cerita seperti itu. Nah, menurutmu sendiri gimana dari segi plotnya, Des? Dari plot utama itu tentu jelas banget bahwa si Rendra ini ingin menyelamatkan teman-temannya gitu. Nah, dari plot utama itu ada juga plot-plot yang apa ya, arc-arc pengisi. Betul. Yang, apa ya, seiring berjalannya plot, dia bakal memperkuat karakter si Rendra ini. Tuh, itu yang aku juga suka Des dari Code Helix ini gitu. Aku pikir model plot seperti itu cocok banget untuk kehidupan sekolah, karena kan kehidupan sekolah itu kan bukan kehidupan apa ya yang istilahnya penuh misteri. Ya bisa dibilang ini kan cerita misteri ya in a way kan, tapi kan kehidupan sekolah, anak sekolah mana sih yang penuh dengan misteri dan istilahnya teka-teki kayak gitu. Nah, itu juga tergambar di sini kan, bahwa terlepas dari upayanya si Rendra sebagai Helix untuk mengungkap kebobrokan teman-temannya, ya ada juga kehidupan anak-anak sekolah yang dia jalani masing-masing, yang dijalani masing-masing dan dijalani setiap hari. Dan itu tuh nggak selalu untuk ngomongin hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang besar ya. Ya sehari-hari aja. Bahkan konflik digital itu kayak misalnya apa Des? Yang anaknya SMA banget lah. Cuman pacaran, terus apalagi kelakuan seorang teman terhadap binatang peliharaannya, terhadap keluarganya. Ya intinya remeh temeh aja sih, ya remeh temeh aja sih sebenarnya gitu. Cuma ternyata momen-momen yang mungkin ya bisa jadi terkesannya awalnya tuh remeh temeh, itu ternyata menumpuk dan turut membentuk karakter dan pada akhirnya menggerakkan cerita kayak gitu. Nah, yang aku suka itu yang Des yang di komik itu adalah itu loh. Gimana kemudian aksinya dia yang istilahnya bisa dibilang sporadis itu, istilahnya ya itu ya ngehack orang satu persatu yang mungkin kesannya nggak ada kaitan satu sama lain, itu ternyata menarik perhatiannya OSIS ya kan? Iya. Dan Dewan Kedisiplinan. Dewan Kedisiplinan sekolah. Ya. DKS. Kalau nggak salah nyebutannya DKS. Ini correct me if I'm wrong ya teman-teman. Ya. Kamu ada nggak DKS dulu? Aku nggak ada sih. Ada. Lebih ke peran anak nakal ya sih. Iya. Ya tapi ya, jadi ternyata aksinya si Rendra sebagai vigilante itu tuh menarik sosok penegak hukum. Ya kan kalau kita ngomongin cerita vigilante kan pasti ada penegak hukum yang istilahnya merasa terusik kan. Nah, penegak hukum yang dikisahkan di Code Helix ini itu bukan penegak hukum formal tapi lebih kayak DKS alias Dewan Kedisiplinan keamanan atau antara itu ya, karena dia kerjaannya itu juga hari-hari cuma bajumu keluar, topimu mana kayak gitu. Itu yang menegur hal-hal yang kayak gitu. Nah, yang menjadi penegak hukum di sekolah yang ngejar Helix itu adalah DKS gitu, dan disitulah terjadi kucing-kucingannya kayak gitu. Nah, misterinya sendiri menurutmu gimana Des? Ya ternyata yang menjadi pertanyaan adalah yang jadi misteri adalah gimana kalau Helix itu di antara teman kalian gitu. Iya. Itu kemudian satu persatu teman-temannya kena hack. Jadi mengerucutlah ke curigaan itu terhadap Rendra. Gitu. Nah, ya dari awal tuh sebenarnya ini bukan spoiler ya teman-teman. Dari awal tuh kita sudah tahu bahwa Rendra itu adalah Helix adalah Rendra. Nah, menariknya adalah gimana misteri ini terungkap dan gimana cerita ini berjalan di saat kita sebagai pembaca tahu siapa menjadi siapa dan ngapain. Nah, itu kan yang menjadi istilahnya yang menjadi asli daya tarik utamanya kan. Bagi pembaca, dan ya itulah kucing-kucingan itu akan terjadi sampai akhir. Nah, ini memang temanya kayak itu ya, hackingan ya, dari tadi kita udah ngomongin soal teknologi dan medsos, tapi kan sebenarnya inti ceritanya kan bukan soal hack ya Des, inti ceritanya soal apa Des? Tentang etika di dunia digital. Tuh, etika di dunia digital seperti apa tuh yang dimaksud? Tentunya di dunia digital ada hal-hal yang Ntar, aku lupa. Oke, nggak apa-apa.
Lanjut. Apa? Etika. Ya intinya soal etika kan, bahwa walaupun tindakannya Rendra sebelum menjadi Helix ya, untuk ngehack orang di awal cerita itu kan ternyata memberikan, bisa dibilang dampak yang positif. Oh ya. Karena menolong temannya kan. Ya. Karena nggak bisa dipungkiri apa yang dilakukan ya orang yang ditarget di hack itu tuh memang ya keliru kayak gitu. Dan ternyata dengan hack itu tuh berhasil melakukan sebuah tindakan pencegahan kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya kan etikanya adalah apakah itu harus melulu harus dilakukan kepada semua orang untuk mencegah keburukan. Oke. Nah, ya kan seperti itu kan, apa kan jadi pertanyaannya itu. Itu dan itu juga kayaknya apa ya jadi permasalahan zaman sekarang gitu loh. Ya enggak sih, Des? Ya kan? Oke. Nah, kebetulan Desi dan aku ini adalah dua generasi yang berbeda, teman-teman, ngelihat fenomena ini gitu. Desi ini Gen Z, jauh lebih muda pada aku. Generasi digital native. Nah, aku kan enggak. Saya Gen Z, generasi Dragon Ball Z. Ya generasi milenial tua. Jadi beda. Kalau aku Des ngelihatnya fenomena yang dibahas di sini itu tuh apa ya, kayak memang udah maklum gitu. Maklum tuh dalam artian setiap orang tuh pasti punya aib. Bedanya adalah kalau zaman di era digital, aibnya tuh pindah ke HP. Ya. Nah, kalau menurut lo gimana? Nah, setiap orang punya privasi masing-masing di HP itu, punya muka sendiri lah di HP. Dan entah baik atau buruk, itu ya berhaknya hak orang, setiap orang gitu. Nah, Helix ini dia ingin mengungkap semua keburukan teman-temannya di sekolah. Nah, memang awalnya dia bermanfaat gitu, menjadi solusi bagi temennya, bagi Nanda gitu. Tapi pada akhirnya dia kecanduan untuk melakukan itu. Iya. Alhasil yang nggak perlu diungkap pun diungkap sama dia. Iya, gitu. Dan dia akhirnya tumbuh menjadi sosok yang megaloman kayak gitu. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah seorang pahlawan kayak gitu, yang harus mengambil tindakan pencegahan. Dan motivasi ini juga muncul bukan tanpa latar belakang kayak gitu. Seperti yang Desi bilang tadi, apa latar belakang dulu dia di masa lalu pernah mengalami apa? Si Helix di hubungan keluarganya. Yang kakaknya itu tadi. Dia berhasil menyelamatkan kakaknya dari perselingkuhan karena ngehack HP yang ada di meja gitu. HP pacar kakaknya. Oh, lebih tepatnya bukan ngehack sih. Jadi lebih tepatnya ya nggak sengaja ngebuka chat, ngebuka notif. Nah, ngebuka notif, dari situ dia sadar bahwa di era digital setiap orang tuh pasti punya istilahnya punya muka lain kayak gitu. Dan apa yang dia lakukan semasa kecil terhadap hubungan pertunangan kakaknya, itu tuh walaupun in a way bisa menyelamatkan kakaknya dari keburukan masa depan, tapi kan itu betul-betul bikin istilahnya apa ya, masalah keluarga yang cukup gede, dan kakaknya juga jadi sampai patah hati dan belum berpasangan sampai ya ceritanya bergulir kayak gitu. Dan itu tuh traumatis sekali ternyata buat sosok Rendra kayak gitu, dan membuat dia merasa pengen membuka aib semua orang kayak gitu. Nah, kita mungkin tidak akan banyak membahas soal misteri-misteri yang terjadi ya. Tapi yang menariknya di sini adalah selain ngomongin etika, itu juga bisa ngomongin soal refleksi terhadap terhadap perilaku kita di dunia nyata, di dunia digital, dan juga terhadap itu sih kesalahan-kesalahan yang kita punya di masa lalu kan. Gitu. Aku nggak tahu, karena kalau aku sih mindsetnya nih, saya sebagai generasi agak tua nih. Aku tuh dari awal tuh punya mindset bahwa kehidupan di dunia nyata itu kalau misalnya kita jaga, ya insya Allah mungkin itu tuh terpancar di kehidupan digital, dan di kehidupan digital pun akan baik-baik aja. Misalnya kalau aku menjaga adab dan perilaku untuk tidak berkata kasar, memaki-maki orang di dunia nyata, itu bisa aku bawa ke dunia digital, dan akhirnya ya tidak ada gap yang gimana. Tapi kan mungkin untuk generasimu, aku nggak tahu ya, yang lebih muda mungkin kan apa ya, hidup lahir di dunia yang udah era digital itu otomatis kan bisa jadi punya dua identitas mungkin. I don't know.
Gimana sekarang menurutmu? itu kasusnya banyak yang punya second account. Ya. Nggak cuma 2 mungkin, ketiga, keempat, kelima account yang punya wajah yang beda-beda gitu, kepribadian yang beda-beda. Jadi mungkin itu sih yang beda sama generasi sebelumnya. Generasi saya. Iya. Dan di cerita itu juga mungkin bisa dibilang ya agak, aku nggak tahu sih Des ya, tapi menurutku karena di sini tokoh-tokohnya itu anak SMA. Tokoh-tokohnya di sini anak SMA yang memang lahir di dunia digital, punya identitas digital dan identitas dunia nyata sejak lahir. Ketika itu tuh diretas, itu tuh mereka menjadi kayak apa ya, punya existential crisis gitu. Iya, Iya nggak sih? Pembongkar, bukan. Iya. Kayak kalau misalnya identitas digitalnya terbongkar tuh kayak dia merasa selesai nih udah hidup. Iya nggak sih? Itu nggak yang kamu rasakan kan? Nah. Antara dunia digital sama dunia maya ya itu satu kesatuan gitu. Sementara kalau aku melihatnya itu tuh walaupun saling berkaitan, itu adalah 2 hal yang berbeda. Gitu ya, itu sih sebenarnya yang menjadi inti cerita Code Helix. Nah, cuma diskusi-diskusi soal etika, soal moral, soal krisis-krisis itu tadi itu dibalut dengan cerita yang menarik dan plotnya itu juga yang cukup engaging ya. Aku baca di webtoon itu memang nunggu tamat, terus baru baca Marvel. Gila, gokil sih. Itu kebayang. Penulisannya cukup bagus banget, itu kebayang sih kalau misalnya nungguin tiap pekan. Gergetan nggak sih? Iya. Tentu karena apa ya? Sekali episode pasti cliffhanger lagi. Betul. Cliffhanger lagi kayak gitu. Dan setelah tiap cliffhanger tuh setiap tuntas ada cliffhanger baru lagi kayak gitu loh. Jadi, nah untungnya itu sih beban cliffhangernya itu nggak banyak. Tuntas satu muncul baru lagi. Menyenangkan gitu. Dan ini aku pujiannya terhadap cerita Code Helix aku paling suka itu sih pas udah showdown ya, pas upacara bendera. Gokil. Itu gitu. Deg-degannya kerasa sih. Deg-degannya sorry, batuk kerasa banget. Ngomong-ngomong soal upacara bendera, latar ceritanya itu memang sekolah yang Indonesia banget. Seragamnya juga putih abu-abu kayak gitu. Walaupun istilahnya artnya tuh nggak yang style Indonesia. Ya, kita bisa ngomongin style all day, tapi poinnya adalah ini kan artnya kan cukup unik kan. Apalagi yang gambar ini memang Brian Arfiandi yang memang teman-teman di sini kalau udah ngikutin karyanya Brian Arfiandi pasti udah tahu lah gaya gambar gimana. Itu memang gaya gambarnya memberikan sentuhan yang menarik lah, yang unik. Kalau menurutku tuh agak kartuni, kayak agak-agak Cartoon Network. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Ya, aku ini merasa mirip sama bus apa ya? The Graveyard Bus Graveyard. Apa? Itu kayaknya dari Amerika, webtoon juga. Itu mirip-mirip, jadi ada sudut-sudutnya gitu, terus warnanya kontras-kontras, ada gelap langsung terang gitu. Itu sih bikin lebih dramatis juga sih. Iya. Itu di beberapa bagian tuh jadi lebih dramatis, apalagi udah bagian-bagian misterius gitu. Wah, itu gokil sih. Dan walaupun dan meski gayanya cukup unik kayak gitu ya, mungkin kalau orang umum lihatnya nggak Indonesia banget, identitas keindonesiaan di kehidupan keseharian karakter tuh kelihatan banget gitu. Kayak misalnya kayak sesimpel detail-detail itu loh. Kalau misalnya ke kantin makan siomay yang kita tahu tuh mereka tuh lagi makan apa gitu. Kayak latar sekolahnya itu juga Indonesia banget. Tuh ya. Oke banget lah teman-teman. Jadi intinya walaupun ini topiknya mungkin dari diskusi kita ini terkesan agak berat, tapi sebenarnya ini bisa cukup relate kok, terutama untuk generasi-generasi yang cukup muda. Tua banget. Aku tua banget tau ngomong-ngomong kayak gini. Ya tapi gimana, aku SMA kan tidak punya identitas digital yang gimana-gimana kan ya. Aku SMA tuh main Friendster, Facebook. Apa itu? Nah dia aja nggak tahu kayak gitu. Sementara kalau generasi yang dibahas di Code Helix itu memang generasi muda yang lahir di era digital dan juga tidak hanya punya identitas di dunia nyata, punya identitas di dunia digital gitu. Dan aku pikir walaupun ini ceritanya tamat di tahun berapa tadi? 2020. Masih relate aja. Masih bisa relate zaman sekarang karena seperti yang dia bilang tadi, karena zaman sekarang punya akunnya banyak banget ya.
punya banyak bukan. Ya, aku aja punya akun banyak itu jualan semua loh. Itu bukan akun kepo loh, itu akun jualan. Ya itulah bedanya. Ya generasi kami gitu. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Des? Cukup itu aja ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal Koteles silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga share konten ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di konten review komik-komik lokal berikutnya. Dah.